Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raj'a wal ardi dzatis sad'a innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Was-samaa'i dzatir raj'a, dan demi langit yang memiliki atau mengandung hujan. Zat itu artinya pemilik untuk perempuan, kalau laki-laki dzu, dza atau dzi. Dzul jalal, dzul qarnain, tapi kalau perempuan pakai zat. Dzatir raj'i, yang memiliki atau mengandung hujan. Hujan ini diterjemahkan dari kata ar-raja'. Raja'a itu artinya kembali. Bagaimana para ahli tafsir mengartikan ar-raja' itu sebagai hujan? Ada dua karakter di situ, bahwa hujan itu perilakunya kembali dan kembali lagi. Air dari daratan, dari lautan, naik ke atas ke langit, turun kembali, naik lagi, turun kembali. Karena dia bolak-balik, maka disebut ar-raja'. Satu pertimbangan. Pertimbangan yang lain, raja' itu kembali-kembali, artinya berulang-ulang. Hujan lagi, hujan lagi, hujan lagi, hujan lagi, dan seterusnya. Maka para ahli tafsir mengartikan ar-raja' ini sebagai hujan. Wal ardi dzatis sad'a, dan demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. As-sad' itu pembelahan, tapi diartikan tumbuh-tumbuhan karena apa? Biji-bijian itu ketika tumbuh, dia mesti membelah diri dulu. Membelah diri, baru keluar tunasnya. Ketika biji itu ditanam di dalam tanah, dia keluarnya pun juga membelah dulu, membelah tanahnya. Maka Allah menyebutnya faliqul habbi wan nawa. Allah itu yang membelah biji-bijian, baik biji-bijian yang kecil maupun biji-bijian yang besar. Jadi tumbuh-tumbuhan itu kelakuannya membelah diri dan membelah tanah. Innahu laqaulun fasl. Allah bersumpah dengan menyebut langit dan bumi untuk menyatakan, meyakinkan bahwa Al-Quran ini adalah ucapan atau kata-kata atau statement yang benar, yang memisahkan. Fasl, dari kata fasala yafsilu, itu memisahkan. Memisahkan di sini disebut fasl, memisahkan antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan antara yang buruk. Istilah lain untuk Al-Quran disebut Al-Furqan. Furqan. Furqan artinya yang memisahkan. Memisahkan antara yang benar dan yang salah. Di kesempatan yang berbeda, fasl itu juga berarti kejadian yang bisa memisahkan, memastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perang. Wa ma huwa bil hazl. Al-Quran ini bukanlah sendau gurau. Banyak orang menyepelekan Al-Quran dan bermain-main dengan Al-Quran. Bukan hanya orang kafir saja, orang Islam pun kadang-kadang bermain-main dengan Al-Quran. Mari kita lihat kenapa Allah
menyebut langit dan bumi untuk meyakinkan bahwa Al-Quran ini statement yang benar, yang dinyatakan oleh Allah dengan benar dan serius, tidak main-main. Kita lihat kelakuan langit, bumi, dan seisinya. Semua yang ada di langit dan seisinya itu diciptakan oleh Allah dengan kelakuan-kelakuan yang baku. Kelakuan-kelakuan itu baku. Kenapa baku? Semua kejadian itu dihitung oleh Allah dengan hitungan yang persis, yang tepat. Jadi Allah ketika menciptakan apapun itu dengan perhitungan-perhitungan, dan perhitungan itu cepat sekali, dan itu dinyatakan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan dihitung. Antara lain misalnya wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu dengan betul-betul menghitung. Adada dalam bahasa Arab, kalau ada kata kerja diulang lagi dengan masdar atau kata benda jadian, maka itu untuk menekankan. Wa ahsa dan adda, ahsa itu menghitung, adda menghitung. Meskipun katanya berbeda tapi artinya sama. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu dengan betul-betul menghitung. Tapi kadang-kadang kalau kita buka buku terjemah, adada itu dikatakan menghitung satu persatu. Saya khawatir kalau diartikan satu persatu bisa menimbulkan salah faham. Ya ada benarnya, tetap bisa salah faham. Karena kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita menghitung sampai 6, kita butuh waktu kira-kira 6 detik atau 3 detik. Kelamaan. Allah kalau menghitung itu nggak butuh waktu. Begitu benda itu jatuh dari atas ke bawah, itu sudah sekaligus Allah menghitung berapa volumenya, berapa tingginya, berapa tekanan atmosfernya dan sebagainya bareng. Kalau satu persatu, kapan jatuhnya sampai di bumi? Jadi Allah menghitungnya bareng. Nah, karena Allah menghitung itu cepat sekali dan sekaligus serentak, peringatan bagi kita apa? Hati-hati. Perilaku kita itu dihitung. Kita kadang-kadang bercanda, tapi dalam bercanda itu kadang-kadang ada dosa di situ. Dosa itu ibaratnya kalau kita menabung di bank, masuk di deposito kita. Kesalahan sedikit masuk di deposito, tahu-tahu banyak. Nah, contoh yang gampang, orang makan seenaknya sendiri, tahu-tahu kakinya sakit, bengkak, asam urat. Coba cek di lab, diperiksa, wah lah ini tinggi sekali. Kok bisa tinggi? Coba makan muak, bagaimana? Oh, kamu makannya itu jenis-jenis yang itu dan begitu terlalu banyak, pantesan kamu sakit asam urat. Jadi ketika kita makan, kita nggak pernah menghitung, tapi Allah itu menghitung terus. Nah, akhlak kita, perilaku kita itu dihitung terus oleh Allah, jalan itu, kalkulatornya jalan terus. Tapi Allah tidak menggunakan kalkulator. Kalkulator itu kalah cepat. Ada orang yang saya kenal, kalau dia belanjanya ada 10 macam. Si yang jual bilang ini sekian, ini sekian, ini sekian, sekian. Baru selesai, pembelinya sudah bilang sekian. Yang jual belum ambil kalkulator, kok ibu cepat sekali menghitungnya. Nah, jadi itu ada orang yang bisa menghitung segitu. Itu manusia. Allah jauh lebih cepat, lebih tepat. Ya. Jadi Allah bersumpah menyebut dengan langit dan bumi itu karena semua peristiwa yang ada di langit dan di bumi kejadiannya itu mesti dengan perhitungan-perhitungan. Kenapa Allah membuat perhitungan-perhitungan? Karena Allah sayang kepada kita. Apa hubungannya
menghitung dan kasih sayang. Kalau Allah tidak menciptakan segala sesuatu dengan perhitungan, kita tidak bisa mengantisipasi apa yang mungkin terjadi. Kita bisa mengantisipasi apa yang mungkin terjadi kalau kita bisa ngitung-ngitung. Misalnya yang sekarang ini lagi in, apakah mungkin Indonesia ini ekonominya tahun ini tumbuh 8%? Coba dihitung, belanja pemerintah berapa, duitnya pemerintah, pemasukan dari rakyat berapa, dari rakyat dalam bentuk pajak dan lain-lain jumlahnya sekian, yang dibelanjakan dikembalikan kepada rakyat lagi berapa. Kalau banyak yang dipakai untuk membayar utang, bagaimana bisa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi? Kalau misalnya lagi orang mempunyai pabrik terpaksa harus tutup karena diganggu oleh preman-preman, baik preman berseragam maupun preman yang tidak berseragam, bagaimana orang mau investasi? Kalau investasi tidak tumbuh dengan baik, maka bagaimana kita bisa tumbuh mengharapkan pertumbuhan ekonomi itu tinggi? Nah, itu kita bisa membuat perhitungan. Dengan perhitungan itu, maka kalau kita ingin menargetkan 8%, mesti problem-problem itu dihilangkan supaya bisa dihitung, ya. Jadi hitung-hitungan itu penting supaya kita bisa membuat perhitungan. Dengan kita membuat perhitungan, kita bisa membuat target kita apa, terus kita hitung bagaimana supaya target itu tercapai. Kalau kita mempunyai target dan kita hitung dengan harapan bisa diperoleh, maka muncul di hati kita harapan. Harapan itu penting. Orang yang tanpa mempunyai harapan pasti malas. Jadi orang yang malas, orang-orang munafik itu malas. Karena apa? Nggak punya harapan. Kenapa nggak punya harapan? Ragu-ragu. Kalau kita serba tahu bagaimana, tentu pengetahuan kita terbatas. Tapi serba tahunya itu ukuran kita. Kita tahu apa yang akan dilakukan oleh Allah, bagaimana cara Allah menciptakan segala sesuatu. Maka kita bisa membuat perhitungan, terus kita punya harapan bahwa target itu insya Allah akan tercapai. Kalau kita punya harapan, kita punya motivasi, kita punya semangat kerja. Semangat kerja ini akan lebih tinggi semangatnya kalau harapan itu tinggi. Oleh karena itu, kita kalau membaca kejadian-kejadian semacam perhitungan-perhitungan, kita cek atau kita coba fahami Allah maksudnya apa sih? Kok menciptakan segala sesuatu itu dengan perhitungan? Oh, maksudnya supaya kita tuh punya harapan, punya semangat. Dan semangat itu penting karena kita manusia dilahirkan untuk bergerak. Kalau orang itu malas, dia mengingkari kodratnya sendiri. Orang yang normal bergerak. Karena coba kalau tangan saya berhenti begini 5 menit aja, pegel tuh. Tapi kalau saya bekerja meskipun melakukan sesuatu yang agak berat begitu, nggak pegel karena bergerak terus. Kalau kita bangun tidur terus tidak menggerak-gerakkan badan kita berangkat ke masjid, aduh sakit semua. Tapi kalau kita coba panaskan dulu badan kita, nanti pergi ke masjid rasanya lebih ringan begitu. Ya, jadi Allah menciptakan sesuatu itu dengan dihitung, ditakar. Seperti Allah berfirman di sini, wa anzalna minas samaa'i ma'am biqadar. Qadar itu ukuran. Ukuran itu bisa dihitung 1, 2, 3 berarti jumlah. Bisa juga seberapa banyak, seberapa besar volume. Jadi kadar itu bisa jumlahnya berapa, bisa volumenya seberapa. Terus fa'askannahu fil ard, kami buat air itu diem,
di bumi, diem. Kok bisa diem? Coba kita perhatikan tanah di kita, terutama di Jakarta ini, kan tidak hanya pasir saja, tapi ada tanah liat. Kok dikasih tanah liat? Itu manfaatnya untuk kita manusia. Kalau pasir semua, begitu hujan langsung diserap, kita nanam apa-apa nggak tumbuh seperti di padang pasir. Tapi supaya air ini jangan langsung diserap habis ke dalam, Allah menciptakan macam-macam butir-butiran tanah. Ada yang kita sebut tanah lempung, tanah liat, supaya dia lengket. Kalau ada air tidak gampang menembus. Dengan air tidak gampang menembus, maka permukaan air ini menjadi selalu basah. Dengan basah itu tanaman bisa tumbuh. Masya Allah. Jadi kalau kita itu mau tadabbur alam, ini luar biasa ya. Tapi seringkali kita tadabbur alam tanpa mempelajari hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya apa? Bercanda doang gitu ya. Bukan tadabbur alam, ayo mencari hiburan begitu ya. Jadi dibuat oleh Allah dim dulu di bumi. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Kami bisa membuat air itu hilang, bisa. Mampu kami. Tapi kami jaga di situ supaya apa? Fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhil wa 'anab. Kemudian kami tumbuhkan, kami bangkitkan, kami tumbuhkan kebun-kebun, tanaman-tanaman, termasuk kurma dan anggur. Lakum fiha fawakihu katsirah. Di situ banyak buah-buahan dan macam-macam. Wa minha ta'kulun, dan kalian makan dari itu. Jadi Allah menciptakan alam raya ini dengan macam-macam unit, dengan perilaku masing-masing unit itu yang berbeda-beda, yang semuanya itu untuk kemanfaatan bagi kita. Nah, itu diciptakan oleh Allah dengan serius. Kalau Allah menciptakan itu semua dengan serius, kita lalu refleksi. Allah menciptakan saya ini juga dengan serius, tidak main-main. Maka kita mesti berperilaku yang serius juga. Tapi banyak orang hidup hanya main-main. Kadang-kadang mengutip ayat Al-Quran tapi salah memahami. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Hidup di dunia ini hanya main-main dan senda gurau. Nah, ini Al-Quran bilang senda gurau dan main-main. Itu perilaku orang-orang kafir. Yang dikatakan hidup di dunia ini senda gurau dan main-main, itu perilakunya orang kafir. Mereka hanya makan-makan dan senang-senang saja. Yatamatta'un, ya'kuluna wa yatamatta'un. Mereka hanya makan-makan dan senang-senang seperti binatang ternak. Jadi kita manusia jangan seperti itu. Buktinya apa? Bahwa kita tidak boleh main-main. Bahwa Allah itu tidak mengizinkan kita menghambur-hamburkan atau membiarkan waktu berjalan begitu saja. Nggak boleh waktu berjalan begitu saja. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang mukmin yang benar adalah orang-orang yang tidak mau atau yang berpaling dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada nilainya. Lagwun itu perbuatan yang tidak ada nilainya. Nggak ada nilainya, jangan dilakukan. Berarti apapun yang kita lakukan harus kita timbang-timbang. Ada bobotnya nggak? Kalau nggak ada bobotnya, nggak usah. Kalau ada bobotnya, baru kita jalani. Itu kata Allah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk indikasi bagusnya keislaman seseorang adalah kalau dia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada artinya. Itu artinya kita tidak boleh main-main dalam hidup ini. Kita dibuat oleh Allah dengan serius, dengan benar,
maka kita harus menyesuaikan diri dengan itu. Ya. Kemudian kalau maaf, setelah Allah itu menciptakan kita, kita akan meninggal dunia, nanti kita akan dibangkitkan kembali. Nah, lagi Allah tadi menyebutkan wal ardi dzatis sada', bumi itu mempunyai pepohonan, tanaman. Tanaman itu ada kalanya tumbuh, kemudian menjadi besar, berbuah, kemudian mati. Tumbuh, besar, berbuah, mati. Supaya kita mengambil pelajaran bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada umurnya. Allah menyebutnya ajal. Ya. Setiap yang diciptakan oleh Allah di alam raya ini pasti punya ajal. Ajal itu lifetime. Ya. Ajal itu lifetime. Punya umurnya berapa? Ya, kita kadang-kadang mengatakan, wah ini laptop ini udah lemot dan banyak problem dan sebagainya. Sudah berapa tahun? 10 tahun. Ya udah waktunya. Ya kadang-kadang kita menyebut begitu. Kita sering menyebut HP ini sudah habis umurnya. Tapi kita mesti juga refleksi. Kita ini juga suatu saat akan habis umurnya. Kalau habis umurnya, what next? Setelah ini apa? Nah, Allah memberikan perumpamaan. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Lihat itu, Allah itu menurunkan air dari langit. Tadi ada kata raja', ya, hujan itu dikatakan kembali lagi. Di sini Allah memakai dengan nazzala. Nazzala itu pengertiannya beda dengan anzala. Kalau anzala menurunkan sekali saja, tapi kalau nazzala menurunkan berkali-kali. Nah, kalau berkali-kali berarti berulang-ulang. Allah itu yang menurunkan berulang-ulang air dari langit dengan qadar seperti tadi. Terus fa'ansyarna bi baldatan maita. Lalu kami hidupkan daerah yang tadinya mati. Terus kita disuruh melihat kejadian alam itu untuk refleksi. Kadzalika tukhrajun. Seperti itu kalian nanti akan dibangkitkan kembali, akan dikeluarkan kembali dari kuburan. Jadi Allah itu menciptakan apapun di alam raya ini supaya menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita menganggap benda apapun yang diciptakan Allah menjadi pelajaran, maka kita menangkap bahwa benda itu adalah ayatnya Allah. Jadi ayatnya Allah itu ada ayat yang berupa statement, ucapan atau perkataan, yaitu Al-Quran. Ada juga ayat yang berupa ciptaan. Ciptaan itu sendiri berbicara. Tapi kita tidak bisa memahami pembicaraan benda kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Ya, seperti tadi hujan, tanaman tumbuh, kemudian mati dan sebagainya. Itu sebenarnya mereka berbicara pada kita. Nah, kita tidak akan memahami pembicaraan mereka kalau kita tidak memiliki ilmunya. Oleh karena itu, orang yang bisa bertakwa adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Nah, ulama di situ bukan hanya orang yang pinter fikih, pinter hadis, pinter Quran saja, tapi juga pinter membaca ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu sekarang ini yang rajin mempelajari justru orang-orang non-muslim. Kalau dulu orang-orang muslim itu maju sekali dalam bidang pengetahuan, tapi kemudian kita menjadi mundur, paling tidak mulai dari revolusi industri. Dengan revolusi industri, orang-orang non-muslim itu maju secara ekonomi dan mereka bisa menciptakan senjata api. Orang-orang muslim senjatanya pedang, kalah. Lalu negara-negara muslim dijajah oleh orang-orang non-muslim yang senjatanya lebih canggih. Dan sampai sekarang, karena mereka selalu mengembangkan senjata-senjata yang makin canggih, maka mereka makin pongah, ya, makin
menjadi-jadi ngerjain orang-orang muslim. Tapi kita jangan terlalu takut kalau kita sedang dibully oleh orang-orang lain. Kita harus juga kita teruskan. Nah, Allah menyebut tadi innahu laqaulun fasl. Al-Quran itu statement atau ucapan yang benar, yang memisahkan antara benar dan salah, baik dan buruk. Untuk apa Allah memberikan kita Al-Quran semacam itu? Supaya kita jadikan pedoman. Pedoman ini penting karena kita seringkali menggunakan pedoman itu kita buat sendiri sesuai dengan selera. Kita rasakan deh di negara kita ini, kita bernegara itu dengan undang-undang, dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Peraturan itu dibuat disesuaikan dengan selera yang berkuasa. Karena ingin berkuasa lebih lama, maka dibuat kalimatnya seperti ini, atau paling tidak penafsirannya. Nah, karena undang-undang dan peraturan yang kita buat itu berdasarkan selera, selera itu tidak stabil. Selera itu ganti-ganti. Ganti orang, seleranya ganti. Bukan hanya ganti orang, seleranya ganti. Orang yang sama pun seleranya bisa ganti-ganti. Hari ini kita senang makan gudeg, besok bosan kita pengen makan tunjang misalnya, dan sebagainya. Nah, kalau kita membuat peraturan berdasarkan selera, maka peraturan itu akan berubah-ubah. Bandingkan, Allah kalau membuat peraturan tidak pernah diubah. Nah, kalau toh Allah itu mengubah, pengubahannya itu tidak drastis dan masih bisa masih bisa dilaksanakan dengan keseimbangan atau dengan keadilan. Nah, oleh karena itu kita ketika menggunakan peraturan sebagai pedoman hidup, kita pakai pedoman yang tidak berdasarkan selera. Allah itu Maha Adil. Maka ketika Allah membuat peraturan itu tidak berdasarkan selera dan tidak pilih kasih. Oleh karena itu kita dianjurkan oleh Allah menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ambillah hukum. Hukum itu artinya keputusan. Ambillah keputusan di antara mereka, di antara umat manusia, bima anzalallah, berdasarkan apa yang Allah turunkan. Dalam hal ini Al-Quran. Untuk umat-umat sebelumnya Taurat dan Injil. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan kamu mengikuti selera mereka, hawa nafsu mereka. Nah, ini kita diperingatkan semacam ini. Tapi yang kita lakukan sekarang ini, kalau ada peraturan yang menghalang-halangi keinginan penguasa itu mengubah peraturannya. Ya. Ada misalnya pejabat tidak boleh merangkap jabatan tertentu, tidak boleh dirangkap. Terus karena seseorang itu mendukung penguasa itu, dikasih jabatan baru, double, jabatan lama tidak diambil. Lalu ditegur oleh banyak orang, oh ini bertentangan dengan peraturannya ini. Alah, gampang, diubah saja. Ya, di negara kita kan peraturan itu macam-macam. Kalau undang-undang dibuat oleh pemerintah dan DPR, terus yang punya selera pemerintah, terus DPR supaya mau menyetujui gimana? Kasih upeti. Ya. Pengalaman saya itu, saya melihat kalau ada rapat dengar pendapat itu biasanya ada duitnya itu, ya, ada duitnya. Kadang-kadang wartawan dapat bagian. Loh, dari mana ini duit? Nah, itu karena supaya rapat itu lancar. Kalau tidak ada duitnya, rapatnya nggak lancar. Ya. Nah, itu berdasarkan selera. Oleh karena itu Allah hati-hati, wahdharhum, hati-hati kamu.
waspadai mereka, karena mereka itu mempunyai selera dan seringkali mereka memaksa-maksakan selera itu gitu. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hati-hati terhadap mereka, jangan sampai mereka itu membelokkan kamu dari Al-Quran. Jadi kita pegang teguh Al-Quran ini. Orang-orang mau membelokkan, kita jangan ikut-ikutan. Nah, kalau kita pada posisi yang lemah, ya paling tidak kita tidak mengikuti selera yang bertentangan dengan aturan Allah. Kalau peraturan itu diubah tapi masih dalam koridor yang dibenarkan oleh Allah, kita boleh jalani. Tapi kalau itu bertentangan, kita tidak boleh. Terus ini tadi di ayat 11 sampai 14 disebut wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu tidak main-main. Tapi banyak orang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Kenapa? Macam-macam sebabnya. Ada kalanya mereka itu tidak tahu. Jadi karena kebodohan. Orang yang bodoh itu dikasih nasihat berkali-kali ya sulit. Ya, orang yang tidak punya ilmu itu dikasih pengarahan ya melanggar terus. Kadzalika yadba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak berilmu. Maka kalau kita ingin tunduk kepada Allah, kita rajin belajar, rajin ngaji. Ya, rajin ngaji. Belajar tidak hanya fikih, bahasa Arab dan sebagainya. Pelajari semua yang berkaitan dengan Allah. Ya, kalau kita ingin mengenal Allah dengan baik, kita pelajari ciptaan-ciptaannya. Nah, banyak orang yang mengingkari. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayat kami sudah dibacakan kepada kalian lalu kalian itu mendustakan? Ini Allah menegur mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran. Teguran ini ketika kelak di akhirat. Mereka sudah di neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka melakukan pelanggaran. Mereka tidak mau percaya kepada Al-Quran. Lalu disebutkan oleh Allah, kan sudah dibacakan kepada kamu dulu Al-Quran. Kalian aja tidak percaya. Gitu. Ya, jadi kita hati-hati. Kita mesti menghormati Al-Quran di atas segala-galanya. Jadi kalau kita dalam bernegara, nomor yang paling tinggi itu undang-undang dasar, kemudian itu diuraikan dalam bentuk undang-undang dan peraturan, berbagai macam peraturan. Kita dalam beragama, Al-Quran kita taruh yang paling atas. Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menerangkan, berarti hadis-hadis itu penjelasan terhadap Al-Quran. Kemudian untuk memahami Al-Quran dan penjelasan dari Nabi, kita mesti pakai ilmu. Banyak orang tidak mau belajar yang komprehensif, lalu buru-buru mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, sehingga akhirnya kadang-kadang keputusannya itu bertentangan dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis. Maka ini mendorong kita untuk makin rajin belajar. Nah, orang-orang itu tidak percaya macam-macam. Ada kalanya orang-orang yang menganggap bahwa Allah Muhammad itu didikte oleh orang, jadi diajari. Nah, sekarang ini kan kita juga menuduh seseorang, dia pidato dibikinin. Dia pidato membaca teks dan sebagainya, atau pakai prompter. Nah, karena tidak dipercaya. Nah, orang-orang zaman dulu tidak percaya kepada Nabi Muhammad karena dia nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah. Tapi kok tiba-tiba mengeluarkan statement yang begitu indah, yang paling diajari orang, yaitu iktatabaha fahiyatumla alaih. Dia itu didikte, tumla itu kalau dalam bahasa, kalau kita belajar bahasa Arab ada pelajaran imla, amla, yumli, imlaan, itu mendikte atau membacakan. Terus atau
Mala'a itu artinya memenuhi. Amla yumli, memenuhi. Lalu guru memberikan soal, ada titik-titik, kamu isi. Nah, itu juga berarti mala'a, tapi di belakangnya ada hamzah. Amla'a yumli'u. Kalau amla masternya sama. Amla imla'an, amla'a imla'an. Ya, ada peraturan bahasa Arab seperti itu. Bukrata wa asilah, lah dia didikte pagi dan sore. Nah, Allah membantah. Bagaimana didikte? Yang dikte siapa? Yang dikte itu, mereka mengatakan yang dikte itu orang-orang yang membaca kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu itu kan Taurat dan Injil. Allah menampiknya. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Kami tahu mereka mengatakan bahwa Muhammad itu hanya diajari orang lain. Coba kamu perhatikan, orang lain itu kalau mengajari, itu mengajari berdasarkan buku-buku yang terdahulu. Buku-buku yang terdahulu itu lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami. Bahasa yang dipakai oleh orang yang kamu tuduhkan akan mengajari itu bahasa ajam. Ajam itu istilah bahasa Arab, bahasa asing dari Arab. Ya, bahasa yang bukan bahasa Arab itu berarti bahasa asing di mata orang Arab. Maka itu namanya bahasa asing, namanya ajam. Ya, ajami. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Al-Qur'an ini kan bahasa Arab yang jelas. Jadi bagaimana kamu bisa menuduh itu? Dan Nabi Muhammad pun juga tidak pandai bahasa ajam itu. Jadi tuduhan itu tidak benar. Nah, karena itu maka orang-orang yang mendustakan Al-Quran itu layaknya mereka dimasukkan di dalam neraka. Karena mereka tidak bisa mengharapkan masuk surga. Mereka tidak percaya kepada yang punya surga. Dzalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwa. Itulah karena kalian itu menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagai candaan. Wa gharratkumul hayatud dunya, dan kalian tertipu oleh kehidupan dunia. Karena itu fal yauma la yukhrajuna minha wa lahum yusta'tabun. Maka mereka itu tidak bisa keluar dari neraka dan mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Ini saya ingin mengajak hati-hati mengolok-olok atau bercanda dengan Al-Quran itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kafir, juga kadang-kadang oleh orang-orang Islam sendiri, bahkan kadang-kadang di masjid. Saya pernah menyaksikan di masjid itu mengundang penceramah Ramadan yang diundang pelawak, pelawaknya Muslim. Dia bercanda ketika sholat, kemudian ada kucing. Bagaimana mengusir kucing ini ke aku sholat? Dia baca qul a'udzu birabbin nas. Itu mengusir. Ilahin nas. Terus saya berbisik pada pengurus masjid, dia mempermainkan ayat Quran. Mempermainkan ayat Al-Quran itu menyebabkan murtad. Kalau dia menjadi penceramah dan orang-orang ikut tertawa, berarti orang-orang setuju itu menjadi bahan candaan. Dia yang menjadi murtad, audiens jamaah juga menjadi murtad. Saya berbisik begitu. Begitu orangnya turun, terus pengurus ini ambil ke podium. Masya Allah, kita kenapa mengaji dengan cara seperti ini? Wah, itu apa yang saya omongkan disampaikan. Masya Allah. Dan ada guru-guru kalau di Jawa Tengah, di kota saya itu ada seorang guru matematika bilang pada saya, kamu tahu nggak? Itu guru-guru yang pintar bahasa Arab itu suka bercanda. Bajumu kok kumel. Kumel itu bahasa lokalnya itu kumut-kumut. Kita tahu kumut-kumut, Pak. Kumut-kumut itu kucel, lusuh begitu loh. Terus bacanya bilangnya apa? Bajumu alhakumut. Masya Allah. Alhakumut. Ini jahat ini.
Terus saya bilang sama guru matematika, Bu, kasih tahu Bu, itu bisa bikin murtad karena dia mengolok-olok firman-Nya Allah. Al-Quran itu mulia tapi dijatuhkan, murtad itu. Terus dia yang menegur, justru guru matematika yang gak ngerti apa-apa. Terus santri-santri kadang-kadang saya dengar itu rokaah diartikan merokok. Merokok itu ada di Quran, kita disuruh merokok. Warka'u ma'ar roki'in, warka'u, merokoklah ma'ar roki'in, bersama-sama dengan orang yang merokok. Warka'u itu artinya rukuklah bersama-sama dengan orang. Rukuk artinya sholatlah berjamaah, tapi dia pakai bercanda, warka'u ma'ar roki'in. Saya bilang begini, jangan, itu bukan dipakai untuk bahan untuk bercanda ya. Supaya kalau ada orang yang bercanda begitu, tegur. Pokoknya Al-Quran tidak boleh dicandain oleh siapapun, karena Al-Quran itu mulia, Al-Quran itu karim. Al-Quran itu karim karena difirmankan oleh Allah, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Al-Quran, Tuhanmu itu yang paling mulia. Tuhan yang paling mulia, maka firman-Nya juga mulia. Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran mulia, maka Nabi yang menerima wahyu Al-Quran menjadi mulia. Innahu laqaulu rasulin karim. Rasulullah menjadi mulia karena menerima firman Al-Quran, firman Allah berupa Al-Quran. Yang menyampaikan dari Allah kepada Nabi, malaikat Jibril, juga menjadi mulia, juga disebut laqaulu rasulin karim. Kalau kita mau mempelajari Al-Quran, Al-Quran itu firman Allah yang mulia, kita menjadi mulia juga. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan kita menggunakan Al-Quran dengan benar sebagai pedoman, karena kalau tidak menggunakan demikian maka layaknya tempatnya di neraka. Na'udzubillah, ya. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Kalau kamu tahu bahwa orang-orang yang mendustakan atau mempermainkan Al-Quran itu ketika mereka berada di neraka, faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina. Seandainya kami ini dikembalikan lagi di dunia, kami tidak lagi mendustakan ayat-ayat Allah. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami menjadi orang-orang yang mukmin. Terlambat, penyesalan itu terlambat. Maka mumpung kita masih diberi umur, setua apapun kita masih diberi akal sehat, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mempelajari Al-Quran. Belajar itu mulai dari membaca, kemudian menghafal, kemudian mengartikannya, kemudian memahami konteksnya dan sebagainya. Ujung-ujungnya kita menerapkan ajarannya untuk berperilaku, ya. Tapi kita seringkali berhenti di membaca. Karena apa? Membaca Al-Quran itu, membaca tanpa tahu artinya aja dapat pahala. Pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Lalu terus kita tekun membaca, pahalanya besar. Tapi yang namanya ahlul Quran, orang yang ahli Quran itu tidak di situ. Al-Quran itu yang sampai menerapkan ajarannya dalam perilaku sehari-hari. Jadi bukan jelek orang yang belajar baca saja atau membaca setiap hari, itu tidak jelek, tapi perlu peningkatan, ya, progres, tingkatkan.